Scale-nya lebih besar. Kalau dulunya di satu rumah, sekarang di rumah rusun. Si rumah susunnya juga adalah karakter. Ini eksklusif untuk Cinema 21. Sebuah informasi yang sangat-sangat rahasia, sangat-sangat penting sekali. Lirik dari lagu Rahasia Dendam yang ditampilkan di film Pengabdi Setan 2 akan... Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Masih bersama saya Joko Anwar dan kita sekarang sudah ada di Cinema 21 Lobby bersama saya Bron Palare. Halo. Yang berperan sebagai Bapak Bahri Suwono di film Pengabdi Setan 1 dan kedua. Sayangnya Bapak Bahri tidak muncul di sequelnya. Dia hanya datang untuk menemani kita ada launching trailer hari ini. Sebagai Tapi nggak cheerleader apa-apa. ya. Sebagai Iya. cheerleader. Kenapa judulnya Pengabdi Setan Communion? Communion itu kan perkumpulan untuk sebuah kegiatan nggak religius tapi berkaitan sama kepercayaan ya. Jadi communion itu akan dijelaskan dan akan jadi jiwa dari Pengabdi Setan 2. Sequel dari film Pengabdi Setan dari tahun 2017. Kita menjanjikan banyak pertanyaan yang akan terjawab. Jadi banyak sekali pertanyaan tersisa dari Pengabdi Setan 1 akan terjawab di Pengabdi Setan 2. Dan akan menimbulkan lebih banyak pertanyaan liar enggak sih? Enggak. Mudah-mudahan semuanya jelas ya. Pengabdi Setan yang pertama itu memang dimaksudkan untuk tidak selesai dalam satu film gitu. Jadi inilah yang kalian tunggu. Jawaban dari semua pertanyaan yang kalian dapatkan ketika menonton Pengabdi Setan. Pastinya the experience lebih gede, lebih scale-nya lebih besar. Kalau dulunya di satu rumah, sekarang di rumah rusun. Jadi roller coaster ride-nya lebih beda, lebih besar. Peran Bapak sendiri lebih dinamis, lebih interesting. Ada jawaban-jawaban yang ada di sini, tapi ditambah juga persoalan-persoalan baru ya. Masa sih? Coba aku tanya dulu Pak Bron, bagaimana pengalaman syuting kita dulu Pak? Iya, syuting di rumah rusun yang udah ditinggalkan 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun. Kosong, dibikin semula oleh tim art department, bagus sekali. Ya. Jadi semua pemain kerasa benaran seramnya. It's a different experience, total different experience. Have a sense of community gitu Community, ya. ya. Jadi bukan hanya cerita tentang familinya Bapak Bahri dan juga Rini, Bondi, tapi juga keluarga-keluarga lain. Yang tinggal di situ. Memang ini kita carinya 3 bulan ya tempat yang cocok syutingnya. Karena memang kalau cari tempat lokasi itu pertama kita menganggap lokasi itu bukan sebagai tempat kita syuting aja, tapi juga karakter dari sebuah film. Nah, ketika kita sampai di sana ternyata dia sudah tinggal selama 15 tahun. Itu betul-betul punya jiwa sendiri gitu, dan itu yang kita masuki, jiwanya sama dengan jiwa yang kita butuhkan untuk menjadi karakter rumah susun di film Pengabdi Setan 2 ini. Jadi si rumah susunnya juga adalah karakter, bukan sekedar lokasi. Di Pengabdi Setan 2 ini ada lagu Ibu. Jadi Ibu itu kan ada satu album tuh, Kelamalam. Nah, lagu pertamanya itu memang Kelamalam. Lagu kedua, ketiganya ada beberapa, dan di film ini kita tampilkan satu lagu Ibu yang ada di album yang sama. Judulnya Rahasia Dendam. Jadi kalau dibaca liriknya, ini eksklusif buat Cinema 21. Sebuah informasi yang sangat-sangat rahasia, sangat-sangat penting sekali. Lirik dari lagu Rahasia Dendam yang ditampilkan di film Pengabdi Setan 2 yang berasal dari album Kelamalamnya Ibu Mawarni Suwono akan jadi jawaban dari banyak sekali pertanyaan di cerita film Pengabdi Setan. Eksklusif hanya untuk Anda yang sedang menonton sekarang. Ketika syuting itu kan pandemi, jadi persiapannya lebih persiapan mental sih. Harus bersedia atas apa aja tantangan yang akan dihadapi. Syuting kreatif, aktiviti kreatifnya nggak susah, tapi logistik lah ya, safety itu yang lebih susah lah ya tantangannya. Persiapannya dari karakter nggak susah sebenarnya. Nggak susah. Karena continuation of apa yang dibikin di Pengabdi Setan 1. Kita banyak misteri kan di sini. Jadi ada beberapa juga yang nggak semua pemain tahu
apa yang terjadi gitu. Jadi ketika mereka masuk ke lokasi untuk syuting, mereka juga menemukan kejutan-kejutan. Lebih ke persiapan mental karena abang banyak sekali activity taktikalnya. You very tactical when it comes to that. Open mind aja ketika itu, ready to embrace any challenges gitu ya. Genre horor itu adalah genre yang paling jujur, dibuat untuk menghibur, memberikan sensasi menonton. Kalau nonton di bioskop ya berarti sensasi cinema gitu. Keberhasilan dari film horor itu ya satu, apakah penonton bisa merasa asik dengan cara ditakut-takuti gitu kan. Parameternya gampang sekali. Bisa membuat penonton punya keterikatan emosi jika mereka peduli dengan karakternya gitu. Jadi mau film action, mau film horor, kita bikin film horor bisa nunjukin setan sebanyak-banyaknya. Mau memberikan jump scare sebanyak-banyaknya. Kalau orang nggak peduli sama karakternya nggak akan jadi film yang involving gitu. Ketika penonton mungkin sudah pusing dengan yang mereka alami belakangan ini, pandemi dan segala macam, mereka ingin mencari sesuatu tontonan yang dekat dengan mereka dan secara jujur ingin memberikan mereka entertainment, sensasi untuk menonton sinema, yaitu film horor. Very kompleks orangnya. Ini eksklusif untuk Cinema 21, susah. Susah banget. Orangnya kompleks. Karena persiapannya lebih detail, orangnya lebih detail. He knows what he wants, so we work hard to get what he wants. Nah, happy now? Eksklusif untuk Cinema 21 viewers only. Alasan kenapa PS2 ini layak sekali ditonton, kalian mau tahu kan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang ada di kepala kalian ketika menonton Pengabdi Setan yang pertama? Nah, jawabannya hanya di sini. Plus, ini kita bikin lebih besar lagi, lebih entertaining lagi. Kalau yang pertama itu serem, ini serem dan fun. Jadi fun banget filmnya, kayak masuk ke wahana rumah hantu. It's fun. Jadi jangan takut. Yang suka film horor yang menakutkan, kalian akan enjoy banget. Yang takut sama film horor juga bisa menonton film ini dengan sangat asyik dan religius. Siapa lu? Sobat Kondewan, jangan lupa nonton film Pengabdi Setan 2. Tanggal 4 Agustus dan temukan semua jawaban atas pertanyaan yang muncul di kepala kalian ketika menonton Pengabdi Setan. Jangan lupa, 4 Agustus. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.